Ada yang mengatakan bahwa satu hewan kurban bisa untuk semua. Ini jadi kayak iklan salah satu stasiun TV ya, satu untuk semua. Karena memaknai hadis, kan sering ini ustadz-ustadz penceramah ini menggunakan hadis Nabi mengatakan ini kurbanku untuk keluargaku dan untuk umatku. Iya. Jadi ini males orang berkurban seolah-olah di kadang ada dua ini kurban ini, pahala berkurban dan pembahala memberikan makan, it'amu tu'amki. Dua, bukan hanya satu. Satu adalah ngorbannya, menyembelihnya, satu adalah membagi makanannya, ini dapat pahalanya. Nah, itu dapat pahalanya. Jadinya ketika orang itu berkurban, kemudian dia makan sendiri, kemudian sedekahkan sedikit, kan lebih banyak dia, berarti dia makan dapat pahala kurban, tapi sedekahnya sedikit karena dia konsumsi sendiri. Tapi bagi banyak dia kasih konsumsi sedekah, korban sunnah. Dia sebenarnya bisa mengambil, tapi semuanya diberikan pakai miskin. Masya Allah. Itu lebih baik. Dan ini perlu saya luruskan sedikit nih pemirsa ya. Jangan sampai nanti setelah menonton tayangan ini jadi berpikir, oh ternyata boleh kita ambil semua, yang penting ada kita sisihkan ya. Jangan sampai berpikir seperti itu, karena ini akan mengganggu niat Anda. Jadi nanti semua orang mampu nih, oh ya udah berapa kita berkorban, toh kan bisa kita ambil semua, sisakan aja paha depannya satu katanya kan. Nah ini nanti jangan sampai mengganggu niat Anda. Kalau sudah niat berkorban sunnah semuanya, kalaupun Anda mau ngambil bagian, pakailah sepertiga itu kan supaya lebih banyak manfaatnya bagi masyarakat. Nah ini terus terkait dengan niat, alhamdulillah nih sudah clear dan masyarakat kita bahas. Kemudian yang selanjutnya, ada yang mengatakan bahwa satu hewan kurban bisa untuk semua. Ini jadi kayak iklan salah satu stasiun TV ya, satu untuk semua. Sebenarnya seperti apa ini Al-Mukarram ini? Mana sih hewan yang bisa satu untuk semua, satu untuk satu, dan bagaimana memaknai hadis? Kan sering ini ustadz-ustadz penceramah ini menggunakan hadis Nabi mengatakan ini kurbanku untuk keluargaku dan untuk umatku. Jadi ini males orang berkurban seolah-olah seperti itu kan? Nah, beda dengan kita tadi, karena ada niat ada ketentuan bahwa yang berkurban itu bisa ngambil banyak, yang penting ada disisihkan untuk yang pantas. Kan senang orang berkurban karena bisa untuk saya katanya kan, tapi tetap kita akan jaga niat. Nah, bukan sekarang gencar ini satu hewan untuk sekeluarga, malah ini untuk se-Indonesia, nanti gimana memahaminya itu? Kita lihat ya tentang macam hewan kurban dulu. Pertama, macam hewan kurban yang di mazhab Syafi'i yang diperkenankan itu ada 3. Ya, onta, ya, kemudian sapi, kemudian kambing. Ya, ini 3 ya. Dan memang ini kan bagi orang yang mampu korban ini. Tapi ada sih sebagaimana disebutkan oleh Shahibul Bughiyah berkata, bagi orang fakir miskin kalau tidak dia bisa untuk beli kambing, apalagi beli sapi, onta, tidak ada di Indonesia, ya berkorban dengan pakai bebek sama ayam dah. Ada kaul itu kaul alal kaul Ibnu Abbas. Ya pada hari raya itu tidak terkorban bebek gitu. Artinya yang penting semangat kurbannya gitu ya. Walaupun secara syar'inya, secara aturan syar'i itu tidak bisa mewakili korban karena korban itu sudah tertentu hewannya. Ini menurut kesemangatan. Yang penting hewan jangan sampai korban perasaan gitu ya. Artinya mendorong orang semangat lah biar pakai miskin tidak punya, ya mana-mana kita niatkan ini bebek sama ayam inilah kita sembelih, niatkan korban menurut madhabnya Ibnu Abbas. Ya. Walaupun ini tidak secara syah, secara syar'inya ya. 3 hewan ini punya ketentuan-ketentuan yang juga orang banyak mencampur adukannya. Ya, kita lihat pertama onta. Ya, kalau onta sih tidak ada masalahnya karena Indonesia tidak ada onta. Ya, umur minimal dia harus 5 tahun kalau onta itu baru boleh dia dikorbankan. Kemudian sapi. Sapi termasuk termasuk kerbau. Ya. Dalam mazhab Imam Syafi'i, kerbau atau sapi ini harus berumur 2 tahun masuk 3. 3 tahun. 2 tahun masuk 3 tahun. Ini menurut mazhab Syafi'i. 2 tahun sama 3 tahun kalau sapi ini hampir semuanya oke lah. Tetapi banyak orang mencampur adukan masalah kambing. Ya, masalah ini sapi itu 2 tahun masuk 3 tahun. Ya, kecuali mazhab Maliki dia maunya 3 tahun. Ya, mazhab Maliki.
2/3. 2/3 itu kan misal 1 tahun itu 12 bulan, 2/3 berarti 24 lebih Lewat 1 hari boleh ya. Boleh sudah itu. Ya. Tapi yang kambing ini terjadi pencampur aduan karena mungkin media yang besar ini banyak dari teman kita yang di sebelah, ya, sehingga banyak membawa mazhabnya Imam Ahmad, ya, Imam Ahmad atau masuk Imam Malik tapi ada persyaratannya. Dia banyak melontarkan ini, padahal kita kan mazhab Syafi'i. Apa itu? Itu masalah kambing. Kambing itu kan ada 2 macamnya. Ada kambing kibas, ada kambing kacang. Kambing kibas, kambing putih. Domba ya. Domba, sondesit itulah istilahnya. Domba. Ada yang kambing warna-warni ini. Ya. Kalau di kitab dikatakan kalau domba itu ekornya ke bawah. Kalau yang kambing ini, yang kacang ini ekornya ke atas. Itu caranya dia nganukan. Nah, ini domba sama kambing biasa atau kambing ini dia punya tahun yang berbeda dalam mazhab Imam Syafi'i. Pertama, kalau domba itu mazhab Syafi'i membatasi umurnya harus 1 tahun masuk 2. 1 tahun masuk 2 tahun. Ini domba. Sedangkan kambing kacang, ya, kambing kacang ini 2 tahun masuk 3 sama dengan sapi. Sama dengan sapi. Tetapi yang disebarkan sekarang ini adalah kalau domba itu 6 bulan sudah boleh untuk korban. 6 bulan umurnya boleh untuk korban. Sedangkan kambing 1 tahun masuk 2. Yang ini yang banyak sekarang tersebar karena ini nyebarnya dari media dan itu tersebar dengan Masya Allah. Dan orang tidak mengaji mazhab Syafi'i ini, akhirnya orang banyak ini terjebak. Memilih yang itu, yang murah istilahnya. Lah, pertama lebih murah, yang kedua juga istilahnya dia bagi pedagang lebih menguntungkan. Jadinya itu juga yang menjadi menjadi pilihan orang. Padahal ini bukan mazhab Imam Syafi'i, ini mazhabnya Imam Ahmad misalnya. Dan umur kalau kambing domba itu sapi harus 1/2. Sapi harus 1/2 dia. Kambing kacang itu harus 2/3 sama dengan. Dan ini yang mazhab Syafi'i dan yang tersebar di media sekarang ini adalah banyak yang kambing ini 6 bulan. Kemudian yang kambing domba itu 6 bulan, yang kambing adalah 1/2. Ya, inilah yang saya bilang tidak hikmah di dalam menyampaikan ini karena ini umumnya adalah mazhab Syafi'i. Ya. Jangan kira kemudian kan seperti pemalahan seperti ini pendapat saya yang paling benar ini pokoknya makanya saya sampaikan satu. Jangan gitu kan. Ini kan pendapat Anda berada di tempat di masyarakat yang pakai mazhab Syafi'i. Ya pakai. Sekarang saya tanya, Anda tahu enggak persyaratan udhiyah menurut mazhab Hambali? Anda cuma beritahu orang umurnya 1 masuk 6 bulan untuk domba, 1 masuk enggak. Anda tahu enggak syarat korban untuk mazhab Hambali orang tersebut? Enggak tahu dia. Nanti ada sesuatu yang tidak sesuai dengan mazhab Hambali. Siapa yang tanggung jawab? Karena mereka dalam melakukan muamalah pakai mazhab Syafi'i. Ya, jadi memilih umur pakai mazhab Imam Hambali. Tapi nanti ketika menyembelih tidak pakai itu kan. Ini kan namanya itulah yang dikatakan talfik oleh para ulama. Namanya menggabung mazhab sehingga muamalah itu tidak disahkan oleh 2 mazhab itu. Seperti saya sekarang wudu pakai mazhab Syafi'i. Ketika saya kepala karena sudah pakai peci, rambut rapi, saya gini kan kepala saya rambut saya untuk cuci mengusap rambut. Ketika saya mau pergi sholat, datang istri saya menyentuh saya. Aduh, saya pindah mazhab mazhab Maliki atau mazhab Hanafi tidak batal sholat. Wudunya pakai mazhab Syafi'i. Sholatnya niatnya mazhab Maliki. Wudunya tidak disahkan oleh mazhab Maliki karena dia tidak menyapu seluruh kepala. Sholatnya tidak disahkan oleh Syafi'i karena dia menyentuh perempuan. Artinya ibadahnya batal menurut mazhab Syafi'i, batal menurut mazhab Maliki. Itu kita khawatirkan sekarang ini. Karena korban itu kan tidak masalah korban juga. Menyembelih kan ada hukumnya. Adzabhu itu. Menyembelih itu kan setiap mazhab kan punya aturan. Mazhab Syafi'i mana aturan menyembelihnya, ada Maliki ada adabnya. Kalau ada muamalah dengan daging korban, waktu korban berbeda mazhab Syafi'i dengan mazhab Hambali. Ya, tentang waktu korban mana waktu yang boleh dibatasi orang berkorban. Ini kan banyak hal-hal hukum-hukum cabang di dalam masalah korban yang kasihan nanti tahunnya dia pakai mazhab Hambali, tapi muamalah dengan daging korban dan penyembelihannya pakai mazhab Syafi'i. Kalau ada yang kontradiktif nantinya kan
tidak disahkan dua-duanya. Inilah yang namanya talfik nanti. Itulah maksudnya yang tidak dipikirkan oleh beberapa para ustadz ini, hanya pokoknya tahun lebih mudah sehingga ini yang kemudian yang lihat tidak. Tapi ada di mazhab Syafi'i juga ketentuan lain, yaitu ketentuan umur umur kambing dengan melihat giginya. Kalau sudah jatuh giginya, walaupun dia belum berumur seperti itu yang ditentukan, maka boleh. Misalnya domba tadi belum setahun tapi jatuh giginya, boleh disembelih. Kambing biasa, belum sampai di umur 2 tahun jatuh giginya, boleh dia kemudian disembelih. Adalah celah, tetapi ini pun artinya ada kaidahnya. Itu maksudnya. Alhamdulillah kalau mengenai umur hewan kurban di podcast sebelumnya sudah kita sampaikan juga ke masyarakat Al-Mukarram. Belum lagi paham-paham atau gencarnya terkait dengan satu kambing untuk semua tadi itu. Sudah umurnya rendah, kemudian untuk semua. Sebenarnya seperti apa tuh? Memahami hadis yang sering digunakan bahwa ini korbanku, korban keluargaku, korban umatku. Ini kata Nabi. Sehingga orang jadi cukup satu aja dah berkorban. Nah, ini kan mengganggu semangat kurban jadinya kan? Seperti kita tahu bersama bahwasanya 1 ekor onta itu bisa untuk 7 orang. Demikian juga 1 ekor sapi bisa untuk 7 orang. Arti 7 orang artinya maksimalnya. Berarti kalau 5 boleh, 4, 3, 2, 1, Masya Allah. Tapi kalau lebih, musyarakah dalam satu sapi, orang 8, tidak sah. Tidak sah. Apalagi coba yang kalau kita sekolah kan ngumpulkan uang untuk beli korban. Beli kambing satu, hanya 1 madrasah 2 kambing. Kita mengumpulkan sama 25.000. Itu bukan korban, namanya belajar ngorban. Belajar korban. Sehingga kemudian kambing ini, inilah kemudian perbedaan pandangan para ulama-ulama di mazhab. Jadinya mazhab Imam Syafi'i 1 ekor kambing itu untuk 1 orang. Adapun hadis yang Rasulullah SAW itu beliau menyembelih diniatkan untuk beliau dan keluarganya, perlu kita pahami pertama, memahami hadis korban jangan 1 hadis. Jadi ada beberapa hadis tentang hadis korban itu, baik atar sahabat, bukan ada hadis itu saja. Nah, Imam Syafi'i melihat konteks semua hadis tentang hadis korban ini, akhirnya kemudian memutuskan dalam mazhabnya bahwasanya 1 ekor kambing itu adalah 1 orang. Karena banyak hadis yang memang menjelaskan tentang 1 ekor kambing untuk 1 orang, sapi 7 orang. Selain hadis itu, ada hadis Nabi yang lain, Nabi memerintahkan kambing itu untuk 1 orang. Ya benar. Belum lagi hadis-hadis lain menceritakan betapa banyaknya Nabi berkorban gitu kan. Ada sebagian disembelih oleh dirinya, katanya kan sisanya disuruh sahabat gitu kan. Artinya banyak sekali beliau berkorban kan. Waktu beliau haji wada, itu beliau membawa 63 ekor onta. Lebih 63 ekor onta, tapi beliau sembelih 63 dengan tangan beliau sendiri, sisanya Sayyidina Ali disuruh nyembelih. Ini kan ekor menunjukkan banyak sekali korban beliau. Sehingga janganlah hadis yang 1 kambing seperti Nabi katakan itu saja yang disasar gitu kan. Baik. Sekarang bagaimana memahaminya? Imam Syafi'i memahami hadis ini ada 2 cara. Pertama adalah khususiyah. Nabi punya kekhususan. Walaupun umatnya diperintahkan 1 ekor kambing itu untuk 1, beliau punya kekhususan sebagai pensyariat dari Allah Ta'ala. Menikah lebih daripada 4 orang. Termasuk mungkin ini kambing beliau niatkan untuk umatnya, bisa kekhususan. Atau beliau juga punya kekhususan, beliau wajib untuk sholat tahajud, umatnya sunnah. Ini kan ada beliau punya khasais, kekhususan tersendiri. Itu 1. Jalan kedua, Imam Syafi'i melihat hadis ini bukan menunjukkan 1 kambing itu untuk bisa 1 keluarga, tetapi bolehnya melibatkan bolehnya memasukkan musyarakah fi thawab. Mengikut sertakan keluarga dalam pahalanya. Boleh. Artinya gini, saya sembelih, saya korban ini kambing, ini korban kambing saya niatin pahalanya untuk keluarga saya. Inilah pandangan Imam Syafi'i, bahwasanya hadis ini Nabi mengikut sertakan keluarganya dalam pahalanya. Musyarakah fi thawab yang dia niatkan nabinya. Berarti kalau boleh kita bedakan, ada ini musyarakah atau bekerja sama dalam pengadaan, kemudian dalam
pahala seperti itu. Kalau sapi untuk pengadaannya tidak boleh lebih dari 7 orang. Kalau mau musyarakah. Kalau mampu sendiri berdua bertiga ya silakan saja. Tapi kalau musyarakah tidak boleh lebih dari 7. Pengadaannya. Masalah pahalanya ikut sertakan saja. Siapa yang Anda mau pahalakan, mau niatkan pahalanya untuk siapa? 1.000 orang, 2.000 orang. Sekampungnya diniatkan. Kalau kambing pun seperti itu. Iya benar. Kalau pengadaan hanya 1 orang. Tidak bisa musyarakah. Tidak boleh musyarakah, patungan beli kambing, tidak bisa. Silakan pengadaannya 1 orang, tapi mengikutsertakan pahala silakan. Boleh-boleh saja. Ini pertama. Yang kedua adalah pemahaman tentang disunahkan untuk satu keluarga itu 1 kambing. Iya. Ini madzhab Syafi'i memberikan penjelasannya, disunahkan setiap keluarga itu mau berkorban. Minimal di keluarga itu 1 orang disunahkan. Kalau sudah 1 orang berkorban, artinya yang lainnya ini tidak dituntut kesunahannya. Kalau dia mau, alhamdulillah, tapi sudah gugur tuntutan kesunahannya. Itulah makanya dianjurkan setiap keluarga itu minimal 1 orang yang berkorban lah. Ya, atau satu keluarga patungan beli sapi gitu. Patung sapi orang 7 tapi hanya bisa 7 yang bisa masuk. Tapi kalau kambing kayak tadi, ya minimal 1 orang yang berkorban 1 ekor kambing, walaupun kemudian diniatkan pahalanya untuk keluarganya. Semuanya. Silakan. Demikian juga sebenarnya kalau permasalahannya kurban untuk orang meninggal. Korban untuk orang meninggal. Dalam madzhab Imam Syafi'i pun korban untuk orang meninggal ini dia beberapa punya aturan. Pertama adalah sahnya korban untuk orang meninggal, artinya ini korban atas nama orang yang sudah meninggal dunia, maksudnya atas nama, itu langsung dikorban atas nama dia. Itu disyaratkan oleh di madzhab Imam Syafi'i, bahwasanya orang yang diniatkan itu dulu semasa hidupnya pernah mengizinkan atau pernah berwasiat. Misalnya besok kalau saya mati, siapapun yang mau mengorbankan untuk saya izinkan. Dia harus ada ngomong seperti itu dulunya, atau saya izinkan siapapun yang mau mengorban untuk saya. Setelah saya mati. Nah ini berarti sah. Saya ini kambing, saya niatkan untuk korban kakek saya. Digoreng untuk korban kakek saya. Tapi tanya apakah kemudian kalau kakek kita tidak pernah mewasiatkan, kita tidak bisa untuk melakukan korban untuk kakek kita. Kalau secara korban langsung seperti itu tidak bisa, tetapi kita bisa menghadiahkan pahala. Itu cara jalan keluarnya. Apa itu?